Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cacing, yaitu filum Nematelmintes dan filum Annelida. Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata nematos yang berarti benang dan helmintes yang berarti cacing. Jadi nematelmintes adalah cacing yang berbentuk benang. Adapun ciri-ciri dari nematelmintes antara lain tubuhnya berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing atau gilik, sehingga sering disebut dengan cacing gilik. Cacing ini tubuhnya terdiri dari 3 lapisan atau triploblastik dan sudah mempunyai rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh kutikula sehingga tampak mengkilat. Sistem pencernaan makanannya sudah lengkap mulai dari mulut sampai anus. Sistem respirasinya secara difusi, yaitu melalui seluruh permukaan tubuhnya. Cacing ini belum mempunyai sistem sirkulasi. Sistem saraf merupakan saraf cincin. Reproduksinya secara seksual, alat kelaminnya sudah terpisah. Ukuran cacing betina lebih besar daripada yang jantan. Umumnya hidup bebas di dalam air dan tanah, tapi ada juga yang parasit pada tubuh manusia, hewan, atau tanaman. Ini adalah gambar struktur dari Nematelmintes. Alat pencernaan makanannya sudah lengkap mulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Sistem sarafnya merupakan saraf cincin. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan mempunyai rongga tubuh semu atau pseudozoelom. Nematelmintes dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu nematoda dan nematomorfa. Contoh dari kelas nematoda antara lain yang pertama adalah Ascaris lumbricoides atau sering disebut dengan cacing perut. Cacing ini hidup dalam usus halus manusia dan menyebabkan penyakit askariasis. Cacing jantan berukuran antara 10-30 cm dan cirinya mempunyai ujung ekor yang melengkung. Sedangkan cacing betina mempunyai ukuran antara 22-35 cm dan ujung ekornya lurus. Cacing ini berkembang biak hanya secara seksual saja. Infeksi cacing ini menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan dan umumnya terjadi pada anak-anak. Infeksi ini terjadi pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung telur cacing Ascaris lumbricoides. Satu cacing betina dapat berkembang biak dengan menghasilkan telur kurang lebih 200.000 telur setiap hari. Telur ini termakan oleh manusia melalui makanan yang terkontaminasi. Kemudian telur akan menetas di usus dan berkembang menjadi larva dan menembus dinding usus lalu menuju ke paru-paru dan naik ke faring. Larva tersebut tertelan kembali dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus halus. Cacing ini akan menyerap makanan di usus halus di samping tumbuh dan berkembang, sehingga menyebabkan penderita kekurangan gizi karena makanan yang masuk diserap oleh cacing-cacing tersebut. Contoh yang kedua yaitu Ankylostoma duodenale atau cacing tambang dan Necator americanus. Kedua cacing ini menginfeksi orang-orang di sekitar daerah pertambangan dan perkebunan. Necator americanus menyebabkan penyakit necatoriasis dan Ankylostoma duodenale menyebabkan penyakit ankylostomiasis. Panjang dari cacing ini antara 1-1,5 cm. Mulutnya di bagian anterior dilengkapi dengan gigi kait dari kitin. Necator americanus dan Ankylostoma duodenale hidup di rongga usus halus dengan mulut melekat pada dinding usus. Telur cacing tambang keluar bersama feses. Waktu 1-1,5 hari, telur akan menetas menjadi larva yang disebut larva rhabditiform. Setelah 3 hari, larva berubah menjadi larva filariform. Larva ini bisa menembus kulit kaki dan masuk ke dalam tubuh manusia.
Kemudian cacing tambang ini akan bergerak mengikuti aliran darah menuju jantung, paru-paru, dan tenggorokan. Kemudian tertelan lagi dan masuk ke dalam usus. Di dalam usus, larva menjadi cacing dewasa dan siap menghisap darah. Oleh karena itu, cacing ini berbahaya karena dapat menyebabkan anemia pada manusia. Yang ketiga adalah Enterobius vermicularis atau sering disebut dengan cacing kremi. Cacing ini hidup di usus besar manusia dan menyebabkan penyakit enterobiasis. Panjang cacing betina antara 9-12 mm, sedangkan cacing jantan antara 3-5 mm. Cacing betina akan bertelur pada malam hari di anus, sehingga menyebabkan rasa gatal di anus. Apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku, dan telur yang akan tertelan melalui makanan maka akan menyebabkan autoinfeksi atau infeksi yang disebabkan oleh penderita itu sendiri. Biasanya banyak terjadi pada anak-anak karena kurang menjaga kebersihan. Contoh yang keempat yaitu Wuchereria bancrofti atau sering disebut dengan cacing rambut atau cacing filaria. Cacing ini hidup di dalam pembuluh limfa dan menyebabkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis atau sering juga disebut dengan filariasis. Larva cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk culek yang banyak terdapat di daerah tropis. Larva yang masuk akan mengikuti peredaran darah dan menuju ke kelenjar getah bening atau pembuluh limfa. Cacing akan berkembang dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Jumlah cacing yang sangat banyak akan menyumbat pembuluh limfa sehingga akan terjadi pembengkakan. Biasanya terjadi pada bagian kaki sehingga penyakitnya sering disebut dengan kaki gajah. Contoh yang kelima yaitu Trichinella spiralis atau sering disebut dengan cacing otot. Cacing ini hidup di dalam usus halus manusia dan mengakibatkan penyakit trichinosis. Ukuran cacing betina antara 3-4 mm dan cacing jantan 1,5 mm. Manusia bisa terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak kurang sempurna. Larva tinggal di usus halus hingga dewasa dan bertelur. Kemudian telur menetas menjadi larva dan masuk ke dalam otot lurik untuk membentuk sista. Ketika menginfeksi otot menyebabkan rasa nyeri otot dan radang otot. Kelas yang kedua yaitu Nematomorpha. Kelompok cacing ini hidup di usus vertebrata. Sudah mempunyai alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksinya terpisah. Nematomorpha memiliki inang perantara yaitu kelompok krustasea atau udang-udangan dan insekta atau kelompok serangga. Contohnya adalah Neosinorhinsus emydis yang menyerang pada kura-kura dan bulus. Peranan Nematelmintes pada umumnya merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan hewan. Ada yang parasit pada tumbuhan, contohnya adalah Globodera rostosiensis, parasit pada tanaman kentang dan tomat. Sekarang kita bahas filum selanjutnya yaitu filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi Annelida adalah cacing yang memiliki bentuk seperti cincin atau gelang. Adapun ciri-ciri dari Annelida antara lain bentuk tubuhnya seperti susunan cincin atau gelang-gelang atau ruas-ruas. Setiap ruas atau segmen disebut dengan metameri karena setiap segmen dilengkapi dengan alat tubuh yang sama. Cacing ini merupakan hewan triploblastik selomata atau sudah mempunyai rongga sejati dan simetri tubuhnya adalah simetri bilateral. Permukaan tubuhnya ditutup oleh kutikula. Sudah mempunyai sistem pencernaan makanan yang sempurna yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, tembolok, empedal, dan usus halus. Sistem ekskresinya berupa nefridia. Sistem respirasinya berupa kulit atau insang.
Sistem saraf terdiri dari sepasang ganglion kepala dan saraf tangga tali. Sistem peredaran darahnya tertutup dan darahnya berwarna merah. Hidup bebas di tanah lembab, pohon, perairan tawar atau air laut. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Kelas yang pertama yaitu Polychaeta. Cacing ini merupakan cacing yang mempunyai rambut banyak. Habitatnya ada di air laut. Cacing ini memiliki banyak seta pada bagian parapodia, yaitu tonjolan kaki yang berfungsi sebagai alat gerak. Ukuran rata-rata antara 5 sampai 10 cm. Cacing ini jenis kelaminnya terpisah antara jantan dan betina, dan larvanya bersilia. Reproduksinya melalui fertilisasi eksternal. Contohnya adalah Eunis viridis atau cacing palolo dan Lycidis ole atau cacing wawo. Cacing ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan enak dimakan. Kelas yang kedua yaitu Oligochaeta. Cacing ini mempunyai rambut atau seta sedikit. Habitatnya ada di tanah lembab dan perairan tawar. Cacing ini tidak mempunyai parapodia. Beberapa ruas tubuhnya akan mengalami penebalan yang disebut dengan klitelum, yang berfungsi sebagai alat reproduksi, yaitu membentuk kokon. Cacing ini bersifat hermaprodit, namun tidak dapat membuahi dirinya sendiri. Reproduksinya melalui fertilisasi internal. Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk kokon yang berada di klitelum. Selanjutnya, kokon akan terlepas dan menetas menjadi individu baru. Kelas yang ketiga yaitu Hirudinea. Cacing ini tidak memiliki seta atau rambut. Pada kedua ujungnya, yaitu bagian anterior dan posterior, terdapat alat penghisap yang berfungsi untuk menempel dan menghisap darah korban. Habitatnya di tempat yang lembab atau di perairan. Cacing ini bersifat ektoparasit pada permukaan tubuh inang, yaitu pada vertebrata termasuk manusia. Tubuhnya mengandung zat antikoagulan atau anti pembekuan darah, yaitu hirudin. Cacing ini bersifat hermaprodit. Reproduksinya melalui fertilisasi internal. Contohnya adalah Hirudo medicinalis atau lintah dan Haemodiessa javanica atau pacet. Adapun peranan dari Annelida yang menguntungkan antara lain, yang pertama, cacing wawo dan cacing palolo bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena mengandung protein. Yang kedua, tubifex bisa dimanfaatkan untuk makanan ikan dan burung. Yang ketiga, cacing tanah bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tipus, obat rematik, dan obat sakit gigi. Yang keempat, lintah mengandung hirudin yang dapat digunakan untuk membuat antikoagulan yang bisa dimanfaatkan dalam transfusi darah. Yang kelima, lintah juga dapat digunakan untuk terapi pada manusia, yaitu untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi atau untuk menyedot darah kotor. Adapun peranan yang merugikan antara lain, yang pertama dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing filaria, dan cacing otot. Yang kedua bisa menyebabkan anemia, contohnya adalah cacing tambang, lintah, dan pacet. Yang ketiga bersifat parasit pada hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, telah selesai kita bahas materi tentang Nemathelminthes atau cacing gilik dan Annelida atau cacing gelang. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.